Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 44. Kesunyian mencekam. Berapa banyak bahaya yang tersembunyi dalam kesunyian yang mencekam ini? Toku Buti tidak tahu. Namun dia sekarang sudah menyadari bahwa seluruh PK Acik ini merupakan desa yang terorganisir oleh Tian Sat. Setelah merenung sejenak lagi, Toku Buti baru meneruskan langkah kakinya. Dia mengambil arah menuju luar desa tersebut. Angin yang menghembus melambai-lambaikan pakaiannya. Dedaunan yang tumbuh menjalar di sepanjang tembok di kedua sisi jalan juga menimbulkan suara berdesir-desir karena tiupan angin tersebut. Baru berjalan sejauh 3 depa, tiba-tiba dia menghentikan langkah kakinya, kemudian tubuhnya mendadak melesat ke depan seperti sebatang anak panah yang meluncur. Dalam waktu yang bersamaan, sebuah jala yang besar melayang turun dari udara. Tapi sebelum jala itu mendarat di atas tanah, tubuh Toku Buti sudah melesat keluar dari jaringan jala tersebut. Gerakan tubuhnya tidak berhenti. Dia melesat lagi sejauh 3 depa. Setelah itu baru dia berhenti. Toku Buti melihat sekelilingnya. Dia berhenti di depan rumah seorang penduduk. Dengan menghentakkan kakinya ia melayang ke atas genting rumah itu. Ratusan anak panah meluncur ke arahnya. Toku Buti tahu panah-panah itu dibidikan dari tembok tinggi di seberang rumah di mana dia bersembunyi. Dengan cepat dia menggelinding. Tubuhnya merapat di atas genting rumah tersebut. Ratusan anak panah tadi lewat di atas kepalanya dengan suara mendesing-desing. Menunggu sampai panah-panah itu habis dibidikan, barulah tubuh Toku Buti mencelat lagi. Dia langsung melesat di atas tembok rumah yang berjajar itu. Ketika melewati sebatang pohon yang rimbun, matanya menangkap sebatang bambu kecil yang runcing meluncur pesat mengancam dadanya. Tubuh Toku Buti memutar setengah membungkuk, jari tangannya terangkat. Crep! Bambu runcing tadi terselip di antara 2 jari telunjuk dan tengahnya kemudian terputus menjadi 2 bagian. Tubuh orang yang menyambitkan bambu runcing tadi terpental seketika oleh hantaman Toku Buti yang menyerang secara tiba-tiba. Ternyata dia adalah peramal buta yang pernah disinggahi oleh Toku Buti ketika meminta petunjuk untuk menemukan markas Tian Sat. Pakaiannya masih yang tempo hari juga. Tangan kanannya masih memegang tabung bambu. Rupanya benda yang disambitkan tadi adalah kayu panjang yang biasa dikocokkannya di dalam tabung sebagai alat untuk meramal. Sinar mata Toku Buti memandanginya dengan tajam. "Apakah kau datang untuk meramal nasibku?" Si buta menggelengkan kepalanya. "Nasibmu tidak perlu diramal lagi," sahutnya tenang. "Mengapa? Umurmu tidak akan panjang." Toku Buti tertawa dingin. "Aku juga sudah belajar ilmu meramal." "Oh ya." Wajah si buta tidak menunjukkan perasaan apa-apa. "Maukah kau apabila aku meramalkan nasibmu?" tanya Toku Buti. "Bagaimana menurut penglihatanmu?" "Umurmu bahkan lebih pendek daripada umurku," bentak Toku Buti sambil menghentakkan kakinya mencelat ke atas. Dalam waktu yang bersamaan, tangan kiri si buta mengibas. Puluhan batang kayu panjang langsung disambitkan keluar. Semuanya mengarah ke sepasang mata Toku Buti. Namun dengan gerakan santai Toku Buti menggeser kepalanya. Puluhan batang kayu tersebut melintas di samping pipinya. Sekali tangan si buta digerakkan dengan cepat, serangkum hawa dingin langsung menerpa. Ternyata yang disambitkan kali ini merupakan 36 batang jarum beracun. Sementara itu, tangan kirinya sekali lagi mengibaskan batangan kayu panjang ke arah tenggorokan Toku Buti. Tidak usah diragukan lagi, si buta ini pasti seorang ahli senjata rahasia. Sayang sekali lawan yang dihadapinya adalah Toku Buti. Manusia yang licik ini seakan sudah dapat menduga apa yang akan dilakukannya. Tiba-tiba tubuhnya berjungkir balik, kepala di bawah dan kaki di atas. Dengan demikian ke-36 batang jarum beracun itu pun melesat dari sasarannya. Kakinya langsung dihentakkan dan menutul kembali di atas tembok. Tepat pada saat itu si buta melesat ke arahnya dari tembok ujung. Dengan kecepatan kilat Toku Buti menendangkan kakinya ke arah kepala si buta yang sedang meluncur tiba. Terdengar suara "Praak!" yang menggiriskan hati. Kepala si buta hancur seketika oleh tendangan kakinya itu, otaknya berceceran di mana-mana. Tubuh Toku Buti melayang turun dengan tenang. Dia tertawa lebar. "Ternyata ilmu ramalanku lebih hebat durimu." Tanpa menunda waktu lagi, dia langsung menghentakkan kakinya sekali lagi dan melesat ke depan.
Untuk meninggalkan PKCik masih harus menempuh perjalanan kurang lebih setengah kentungan. Toku Buti sadar bahaya sekarang mengancamnya di mana-mana. Mau tidak mau dia harus meningkatkan kewaspadaannya. Tampaknya mulai saat itu, hari-hari tenang tidak akan pernah dirasakannya lagi. Kakinya meloncat dari satu tembok rumah ke tembok rumah lainnya. Sekejap saja dia sudah mencapai setengah perjalanan. 2 kali lagi kakinya meloncat, mendadak tembok yang diinjaknya pecah berhamburan. Tubuhnya melorot turun. Namun Toku Buti tidak panik, dia berjungkir balik dengan cepat dan mencelat lagi di udara. Pada saat itulah dia melihat tanah di bawahnya penuh dengan pisau-pisau tajam, sedangkan tembok yang digunakannya sebagai landasan sudah hancur semua. Tubuhnya tidak mungkin mencelat terus di udara. Sekarang di atas kepalanya sudah melayang turun sehelai jala besar. Otaknya tidak sempat berpikir lama-lama, dia lantas mengambil keputusan untuk menempuh bahaya. Kakinya dibiarkan memberak dan melayang turun. Sesampainya di bawah, dia langsung menutul di atas sebatang pedang dan mencelat lagi ke atas dengan kedua telapak tangan menghantam ke arah jala. Dalam sekejap mata terlihat jala itu terkoyak dan memperlihatkan sebuah lubang yang besar. Tubuh Toku Buti langsung menerobos melalui celah tersebut dan melayang keluar. Tepat pada saat itu, di tangan kirinya telah bertambah sebilah pedang pendek yang cahayanya berkilauan pertanda tajam sekali. Rupanya sambil menghantam, tangan yang satunya juga membantu mengoyak jala tersebut sehingga terkoyak. Namun semua itu tidak ada gunanya apabila reaksi Toku Buti kurang sigap dalam menanggapi bahaya yang dihadapinya. Baru saja dia melesat pergi, di tempat yang sama kembali melayang 2 lembar jala besar persis seperti yang pertama. Seandainya dia masih ada di bawah jala tadi, dia tidak berani membayangkan kemungkinan yang akan terjadi. Kakinya tidak berhenti berlari. Dia terus menerjang ke arah depan. Sekali-kali dia menolehkan kepalanya. Tidak terlihat adanya orang yang mengejar. Juga tidak ada suara teriakan dari belakang. Toku Buti tetap berlari sejauh beberapa depa baru menghentikan kakinya. Sekali lagi dia menolehkan kepalanya ke belakang. PKCik seperti sebuah kota mati. Di jalan raya tidak terlihat seorang pun. Juga tidak ada penerangan sama sekali. Keadaan gelap gulita dan menyeramkan. Wajah Toku Buti pucat pasi. Sekarang dia baru benar-benar mengerti kata takut. Meskipun ilmu orang-orang yang menghadangnya tidak terlalu tinggi, namun mereka terdiri dari anggota yang dinamakan pasukan berani mati. Kesetiaan seperti itu benar-benar mengerikan. Belum lagi kekompakan mereka dalam menghadapi lawan. Toku Buti yakin di dunia Kangou ini tidak ada satu partai pun yang dapat menyamai organisasi ini. Hal inilah yang benar-benar menggetarkan nyali Toku Buti. Apalagi kenekatan mereka apabila sudah memutuskan suatu hal juga di luar dugaan Toku Buti. Sebagai seorang tokoh yang berilmu demikian tinggi seperti dirinya, dalam organisasi Tian Shat ia seakan tidak ada harganya. Toku Buti sungguh tidak mengerti. Padahal sejak semula dia memang sudah merencanakan semuanya dengan baik. Tanpa adanya uang sebagaimana perjanjian yang mana harus dibayarkan, tadinya Toku Buti menganggap dapat membayarnya dengan tenaga yang dia tawarkan. Tidak disangka kalau Tian Shat akan menolaknya. Apa sebabnya? Apakah karena Tian Shat tidak berani menggunakan tenaganya atau Tian Shat sama sekali tidak membutuhkan tenaga orang sepertinya? Toku Buti benar-benar tidak tahu. Hanya satu hal yang disadarinya sekarang. Saat ini dia menjadi sasaran yang harus dibunuh oleh Tian Shat. Namun dia juga tidak peduli. Semuanya sudah terlanjur seperti ini, tidak ada lagi hal yang patut dikenangkan baginya. Toku Buti tidak takut lagi menghadapi kematian. Dia hanya tidak ingin mati konyol. Kehidupan manusia memang selalu ada pasang surutnya. Hanya saja sebelum semua ini terjadi, keadaan Toku Buti melambung terlalu tinggi. Apabila seseorang sudah mencapai kehidupan yang demikian tinggi lalu tiba-tiba terjatuh ke bawah, pasti ia akan mendapatkan pukulan yang hebat sekali. Pukulan semacam ini belum tentu dapat diterima oleh setiap orang. Bahkan manusia hebat seperti Toku Buti pun tidak sanggup menerimanya. Dari apa yang diperbuatnya sekarang, caranya membalas dendam, tampaknya kepercayaan Toku Buti terhadap dirinya sendiri sudah surut sebagian. Namun apakah orang-orang akan mengerti mengapa dia sampai mengambil tindakan demikian? Pukulan batin yang berat membuat pikirannya menjadi kacau. Dia tidak bisa mempertimbangkan lagi akibat apa yang akan diterimanya apabila dia menggunakan jasa Tian Shat.
Toku Buti memang telah kehilangan segalanya. Murid yang paling disayanginya, anak dan istrinya, keperkasaannya sebagai seorang buncu, bahkan kehilangan harga dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa dirinya lah yang mengakibatkan semua ini. Bukan Shen Menqing, bukan Wan Fei Yang, bukan pula Yan Chongtian. Bahkan bukan pula Qi Xiong Tu Jin yang sudah mendahuluinya. Pada dasarnya, sejak Butibun dikuasai oleh pihak Tianti, dia sudah kehilangan tempat tinggalnya. Sekarang bertambah satu lagi persoalan yang membuat semuanya semakin kacau. Dia tidak tahu harus kemana. Perjalanan di hadapannya seperti hamparan kabut. Tengah hari. Toku Buti berjalan di sebuah jalan raya pada sebuah kota yang lainnya. Dia sudah jauh meninggalkan PKACIK. Dia yakin kota yang satu ini bukan terdiri dari anggota Tiansat sebagaimana desa PKACIK. Setiap orang yang berlalu lalang di sepanjang jalan tampaknya biasa-biasa saja. Sikap mereka terlihat wajar. Seorang laki-laki berusia setengah baya berjalan dari arah depan. Punggungnya membawa sebatang pedang panjang. Tanpa sadar Toku Buti mengawasinya. Dia mengingatkan dirinya untuk berhati-hati terhadap segala kemungkinan, tapi laki-laki setengah baya itu bahkan tidak melirik sekilas pun ke arah Toku Buti. Dengan langkah lebar dia melewati Toku Buti. Dia melangkah dengan tenang. Penampilan wajahnya juga tidak mencurigakan. Sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang sedang mengincar Toku Buti. Namun baru saja dia lewat di samping Toku Buti beberapa tindak, orang yang sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan tersebut tiba-tiba menghunus pedangnya dan menusuk ke arah Toku Buti. Pedang yang digunakannya berbentuk pipih. Panjangnya hanya 1,5 cun. Sama sekali bukan pedang yang disandangnya di punggung. Dia menyembunyikannya di dalam lengan bajunya yang longgar. Oleh karena itulah Toku Buti cukup terkejut melihat serangannya yang mendadak itu. Sejak tadi dia memperhatikan pedang di punggung orang itu, dia tidak mengira masih ada senjata yang lain disembunyikan. Ketika tangan orang itu bergerak, tubuhnya langsung membalik dan menerjang ke arah Toku Buti. Untung saja Toku Buti sudah meningkatkan kewaspadaannya. Reaksinya menghadapi serangan itu cukup cepat. Tubuhnya langsung berkelebat. Pedang itu meluncur datang serta sempat mengoyak lengan bajunya. Toku Buti tidak berhenti. Tubuhnya membalik dan telapak tangannya menghantam pada waktu yang bersamaan. Tubuh orang itu terhuyung-huyung beberapa detik kemudian terpental ke belakang oleh hantaman telapak tangan Toku Buti. Dalam waktu yang bersamaan, 12 batang panah kecil-kecil meluncur ke arah Toku Buti. Ternyata panah-panah itu meluncur dari sebuah kurungan ayam yang ada di sudut jalan. Si pedagang ayam itu langsung muncul dari balik kurungan tersebut. Tangannya menggenggam sebatang pedang panjang. Tanpa menunda waktu lagi dia langsung menerjang ke arah Toku Buti. Sekali lagi Toku Buti bergeser ke samping. 8 batang anak panah yang meluncur ke arahnya mencapai sasaran yang kosong. Tangan Toku Buti mengibas secepat kilat. Sisa 4 batang lagi anak panah yang juga sedang meluncur ke arahnya langsung terdorong oleh kibasan lengan baju Toku Buti sehingga berbalik ke arah tuannya sendiri. Kecepatannya ternyata tidak di bawah sambitan si pedagang tadi. Pada saat itu, si pedagang dengan tangan menggenggam pedang sedang menerjang ke arah Toku Buti. Melihat anak panah yang dilemparkannya tiba-tiba berbalik arah menyerangnya, dia terkejut sekali. Bagaimanapun dia berusaha menghentikan gerakannya, namun tetap saja terlambat satu tindak. Keempat batang anak panah tadi langsung menancap di dadanya. Tubuhnya yang sedang menerjang ke depan langsung jatuh terkulai di atas tanah. Orang itu mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Tubuhnya menggelepar-gelepar seperti seekor ayam yang disembelih. Hal ini pasti disebabkan oleh anak panah yang rupanya telah dilumuri racun keji. Sejenak kemudian nyawanya pun melayang. Pada saat itu, orang-orang di sekitar tempat itu baru menyadari apa yang telah terjadi. Keadaan langsung menjadi gempar. Mereka berlarian secara serabutan. Bahkan ada yang saling menabrak. Toku Buti memperhatikan sejenak. Dia masih berdiri di tempatnya semula. Beberapa saat kemudian, dia baru meneruskan kembali langkah kakinya seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal dalam hatinya ia sudah mulai tidak tenang. Angin menghembus melalui celah lengan bajunya yang terkoyak. Serangkum hawa dingin menyusup di dadanya. Meskipun dia tidak terluka sama sekali, namun dia seperti masih merasakan ketajaman pedang yang digunakan untuk menyerangnya itu. Senja hari.
Toku Buti sampai di depan sebuah kuil tempat sembahyang penduduk sekitar. Sepanjang perjalanannya sampai ke tempat ini, dia sudah diserang lagi sebanyak 3 kali. Pertama kalinya dalam perjalanan. Tiba-tiba sebatang pohon yang besar tumbang dan seorang manusia berpakaian hitam meluncur ke arahnya dengan kecepatan seperti angin. Tangannya yang menggenggam sebatang batang pedang langsung ditusukkan ke arah Toku Buti. Untung saja dia cukup gesit menghindarkan diri. Kalau tidak, saat ini dadanya pasti sudah berlubang karena tikaman orang itu. Setelah itu, di sebuah rumah makan. Belum lagi dia mengangkat cawannya untuk meminum arak yang dipesannya. Berpuluh-puluh jarum berbisa telah disambitkan kepadanya. Untung saja dia sempat memperhatikan sinar mata pelayan rumah makan itu yang mencurigakan. Kalau tidak, sekarang dia sudah terkapar dengan tubuh membiru. Setengah kentungan sebelumnya, ketika dia berjalan melewati sebuah jembatan, tiba-tiba jembatan kayu itu ambruk. Di bawahnya telah menanti sebuah jala besar yang penuh dengan pisau-pisau kecil. Sekali lagi dia berhasil menyelamatkan dirinya. Meskipun tidak cedera sedikit pun, namun hatinya telah tergetar. Semangat hidupnya bagai diacak-acak. Pikirannya tidak sempat beristirahat sekejap pun. Tidak usah diragukan lagi. Semua kejadian yang ditemuinya atau yang masih menantinya merupakan cara pembalasan dendam organisasi Tiansat. Suara pembacaan doa masih berkumandang. Toku Buti melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan pendopo. Mendengar suara-suara para Huishyo yang sedang bersembahyang, hatinya baru bisa tenang sedikit. Kuil yang satu ini tidak terlalu besar. Ruangan pendoponya juga hanya berukuran sedang, tampaknya belum berapa lama didirikan. Keadaan tembok dan lantainya masih bagus. Usia para Huishyo yang sedang membaca ayat suci juga masih relatif muda. Mereka mengikuti pembacaan doa yang dilakukan oleh 3 orang Huishyo berusia lanjut yang bersimpuh di bagian depan. Toku Buti melangkah dengan perlahan. Dia tidak ingin mengejutkan mereka dengan kedatangannya. Dia duduk di atas sehelai tikar di ujung ruangan. 3 orang Huishyo tua yang ada di depan tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Para Huishyo yang muda hanya melihatnya sejenak dengan pandangan heran. Setelah itu mereka melanjutkan kembali pembacaan doanya. Asap dupa mengepul-kepul. Suara pembacaan ayat suci semakin nyaring. Semakin lama didengarkan, semangat Toku Buti seperti semakin terbangkit. Sedangkan ketukan pada bohye setiap kali menggedor sanubari Toku Buti. Mata Toku Buti terpejam. Dia duduk tidak bergerak. Pikirannya mulai melayang. Hampir sama keadaannya seperti apa yang terjadi di Gobeisan ketika It Im Taisu berusaha menyadarkannya dan mengajaknya memasuki pintu Buddha. Sayangnya tidak lama kemudian pembacaan ayat suci itu pun berhenti. Toku Buti masih duduk dengan mata terpejam. Dalam waktu tidak berapa lama saja, wajahnya sudah tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Keadaannya saat itu lebih mirip seorang pendeta tua yang sedang merenungi kesalahannya. 3 orang Huishyo tua yang tadi bersila di depan sekarang bangkit berdiri dan melangkah perlahan mendekatinya. Mereka mengucapkan nama Buddha. Salah seorang di antaranya segera menghampiri Toku Buti menyapanya. "Sicu ini." Tiba-tiba Toku Buti membuka matanya lebar-lebar. "Taisu bertiga, mengapa masih belum turun tangan?" tiba-tiba dia bertanya. 3 orang Huishyo itu tertegun. "Mohon tanya apa arti ucapan Sicu ini?" tanya Huishyo yang di tengah. Toku Buti tertawa lebar. "Kalian bertiga mungkin berniat menjadi murid Buddha, maka dari itu dandanan kalian persis sekali. Sayangnya kalian melakukan suatu kesalahan." 3 orang Huishyo itu hanya memandang Toku Buti dengan tatapan heran. Mereka tidak berkata apa-apa. Toku Buti segera menjelaskan apa maksudnya. "Seharusnya kalian tidak boleh mengetuk bohye tersebut, dengan demikian rahasia kalian belum tentu bocor. Sebuah bohye yang berisi senjata rahasia apabila diketuk, tentu suaranya akan memendam. Tidak bersih dan nyaring sebagaimana biasanya." 3 orang Huishyo itu tampaknya tidak mengerti apa yang dikatakan Toku Buti. Salah seorang yang berdiri di bagian kiri menggelengkan kepalanya berkali-kali. "Tampaknya Sicu sudah salah paham terhadap kami." Sepasang tangannya dirangkapkan. Tubuhnya membungkuk. Tiba-tiba terlihat beberapa carik sinar berkelebatan dari jubah pendetanya yang longgar. "Sing! Sing!" terdengar 2 kali desingan. Tubuh Toku Buti mencelat ke udara. 2 batang pisau terbang meluncur lewat di bawah kakinya dan jatuh berdenting di atas lantai.
Dua orang Huisyo lainnya langsung mencelat mundur. Masing-masing tangan mereka bergerak. Bohye yang diketuk-ketukan tadi sudah berada dalam genggaman tangan mereka. Tubuh Toku Buti melesat bagai roh gentayangan yang penasaran. Sepasang jari tangannya langsung mengulur ke depan dan mencengkeram bahu kedua orang Huisyo tadi. Dia merong keras, tenaganya langsung dikerahkan. Terdengarlah suara tulang yang remuk diiringi jeritan ngeri. Tangannya mengundur langsung merebut Bohye di tangan keduanya. Serangkum senjata rahasia segera meluncur menancap di tubuh kedua Huisyo tersebut. Dapat dibayangkan bagaimana penderitaan yang mereka alami. Sudah bahu dicengkeram sampai hancur, seluruh tubuh tertancap puluhan senjata rahasia beracun pula. Sebagian dari senjata rahasia itu meluncur lagi dan menancap di bagian tubuh 7 Huisyo lainnya. Tubuh mereka terkulai ke atas lantai seketika. Wajah mereka semuanya membiru. Kulit mereka pun berkeriput tanda betapa kejinya racun yang dilumurkan di atas senjata-senjata rahasia tersebut. Toku Buti cepat-cepat mengangkat tubuh Huisyo tua tadi. Dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk menghadapi dua Huisyo lainnya. Sinar pedang memijar. Setiap serangan kedua Huisyo itu pasti luput dari sasaran. Malah rekan mereka yang sudah menjadi mayat semakin terkoyak-koyak tubuhnya tergores pedang mereka. Tangan Toku Buti tinggal sebelah yang masih kosong. Dengan tangan itu pula dia menggunakannya sebagai senjata. Dengan kecepatan seperti kilat, jari tangannya menotok ke arah tenggorokan salah seorang Huisyo. Cep! Darah mengucur dengan deras. Dalam waktu yang bersamaan tubuh Huisyo itu pun terjatuh di atas lantai dengan nyawa melayang. Suara jeritan ngeri berkumandang di mana-mana. Kuil yang merupakan tempat suci itu sekarang menjadi ajang pembunuhan. Tangan Toku Buti ditarik kembali. Tubuhnya berbalik dan menerjang ke arah Huisyo yang satunya. Mata Huisyo tua itu menyorotkan mata mengerikan. Pada saat itu, rasa takut sudah memenuhi hatinya. Serangannya sudah berhenti. Dia malah berdiri termangu-mangu menatap Toku Buti. Dengan gerakan secepat angin, Toku Buti merebut pedang di tangannya serta langsung menebas batang leher Huisyo tersebut. Batok kepalanya menggelinding di atas lantai seperti sebutir bola. Sungguh pemandangan yang menggigitkan hati. Para Huisyo muda lainnya yang melihat situasi di dalam ruangan itu tidak ada satupun yang tidak berubah wajahnya. Untuk sesaat mereka juga tertegun. Kemudian menjerit histeris dan lari kocar-kacir. Toku Buti justru yang termangu-mangu sekarang. Tadinya dia mengira semua Huisyo muda itu adalah anggota Tiansat. Kalau ditilik dari ketakutan mereka sekarang, rasanya bukan. Tapi dia tetap menerjang ke arah mereka. Toku Buti merasa semuanya sudah terlanjur. Para Huisyo muda itu tidak menunggu sampai Toku Buti mendekati mereka. Tangan mereka mengibas. Serangkum demi serangkum senjata rahasia meluncur dari lengan baju mereka. Terdengar suara desingan yang gemuruh. Toku Buti terkesiap. Untung saja dia sudah mempunyai pikiran untuk tidak melepaskan para Huisyo tersebut. Sepasang telapak tangannya segera dihantamkan ke depan. Senjata rahasia yang meluncur ke arahnya semua terpental balik. Beberapa di antaranya malah menancap di tubuh para Huisyo muda itu. Sekali lagi jeritan ngeri memecahkan kesunyian. Toku Buti tidak berhenti bergerak. Tubuhnya melesat ke udara dan sepasang telapak tangannya kembali dihantamkan. 3 orang lagi Huisyo muda yang rubuh bermandikan darah. Dada mereka tergetar sehingga darah segar muncrat dari mulut mereka. Nyawa mereka pun melayang seketika. Hati Toku Buti sudah dipenuhi hawa pembunuhan. Dia terus mengejar sisa Huisyo muda yang masih hidup. Satu persatu diburunya kemudian telapak tangannya menghantam ke sana-sini. Dalam sekejap mata tidak ada satupun dari para Huisyo itu yang masih bernafas. Akhirnya gerakan tubuh Toku Buti terhenti. Dia memandang ke sekitarnya dengan seksama. Setelah yakin tidak ada lagi manusia yang hidup di dalam ruangan itu kecuali sendirinya, dia mendongakkan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya sama sekali tidak mengandung sedikit pun kegembiraan, malah terselip nada hatinya yang sunyi dan tidak berteman. Baru kali ini Toku Buti merasakan betapa sendirinya ia di dunia ini. Tidak ada lagi orang yang menantikan kepulangannya, tidak ada lagi orang yang mengkhawatirkan nasibnya. Wajah Toku Hong pun terlintas di benaknya. Segurat rasa sakit seakan mengiris-iris hatinya yang memang sudah terluka. Kemudian dia menarik nafas panjang. Selama ini dia tidak berani memandang remeh
Organisasi yang menamakan dirinya Tiansat ini, tapi kehebatan dan kekuatan organisasi ini benar-benar di luar dugaannya. Masih banyakkah bahaya yang akan ditemuinya sepanjang perjalanan hidupnya? Toku Buti tidak berani memastikan. Hanya satu hal yang disadarinya. Bagaimanapun dia tidak bisa terus-terusan seperti ini. Sudah berapa hari dia tidak dapat tidur nyenyak. Bahaya mengintilnya di mana-mana. Bahkan untuk makan saja pun dia tidak tenang. Dimanapun dia makan, pasti akan ada kemungkinan bahwa rumah makan yang disinggahinya telah disuap oleh organisasi Tiansat. Suatu hari pasti akan tiba saat apesnya. Pada waktu itu dia sendiri tidak yakin dapat meloloskan diri dari maut. Toku Buti sadar begini terus bukan jalan yang baik. Kalau dia ingin hidup tenang maka dia harus mencabut rumput sampai ke akar-akarnya. Dia harus berhasil menemukan kepala organisasi ini dan membasmi seluruh anggota mereka sampai tuntas. Kalau tidak, tentunya hanya dengan kematiannya saja, kejaran Tiansat terhadap dirinya baru dapat dihentikan. Tetapi, dengan mengandalkan kekuatannya seorang, apabila ingin menghancurkan organisasi Tiansat ini, benar-benar bagai bermimpi di siang hari. Boleh dikatakan, saat ini baginya hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Meskipun Butibun sudah tinggal namanya saja, tapi setidaknya Toku Buti pernah berdiri sebagai seorang buncu yang disegani orang banyak. Partai Butibun pernah menggetarkan dunia Kangou sebagai perguruan terbesar di zaman keemasannya. Seandainya dia memang harus mati, dia tetap ingin mati sebagai seorang pendekar besar. Kalau dia sampai mati terbunuh oleh anggota organisasi seperti Tiansat, bukan saja kematiannya tidak gemilang, malah dia akan menjadi bahan tertawaan meskipun tubuhnya telah terkubur di dalam tanah. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, harimau mati meninggalkan kulitnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, maka manusia mati meninggalkan namanya. Setidaknya dia harus mati dengan nama yang dikenang dalam sejarah. Ketika gelak tawanya terhenti, dalam benak Toku Buti sudah terlintas sebuah rencana. Senja jari. Kalian berubah pikiran? Angin bertiup semilir. Daun-daun beterbangan di atas tanah. Orang yang lalu lalang di jalan raya melangkahkan kakinya dengan tergesa-gesa. Angin bertiup semakin kencang. Tamu-tamu yang singgah di rumah makan sudah mulai penuh. Mereka pasti enggan berjalan di bawah tiupan angin yang kencang itu. Rumah makan di sudut jalan itu tidak terlalu besar. Arak yang disajikan juga lumayan mutunya. Bakpao dan sajian kecil lainnya yang dihidangkan di atas meja juga cukup membangkitkan selera. Hal ini membuktikan bahwa tukang masak yang memegang peranan di rumah makan itu mempunyai ilmu masak yang lumayan. Rupanya pemilik rumah makan itulah yang merangkap sebagai tukang masak. Bukan hanya makanan kecilnya saja, hidangan utama yang lainnya juga lezat sekali. Tidak heran usahanya selalu laris sepanjang tahun. Para tamu yang datang ke rumah makan itu selalu membawa teman-temannya. Hanya satu orang yang merupakan kekecualian. Dia duduk di sudut ruangan dengan punggung membelakangi pintu masuk. Pakaiannya terbuat dari kain kasar berwarna biru langit. Kepalanya menunduk rendah-rendah dan menikmati hidangan yang disajikan di hadapannya. Dia hanya memesan beberapa butir bakpao, sekendi arak lama. Dengan tenang dia menikmati makanannya tanpa memperdulikan orang-orang yang memenuhi sekitarnya. Kalau dilihat dari punggungnya, sama sekali tidak ada yang menarik dari orang ini. Tapi tetap saja ada dua orang tamu yang memperhatikannya sejak dia masuk ke dalam rumah makan tersebut. Dua orang itu merupakan laki-laki setengah baya. Mereka mengenakan pakaian piausu. Mereka masuk ke dalam rumah makan itu setelah orang yang mengenakan pakaian biru melangkah masuk. Hal ini membuktikan bahwa mereka sudah mengikutinya dari kejauhan. Tentu saja tujuan mereka bukan sekedar makan dan minum. Meskipun mereka memesan beberapa macam hidangan, tapi yang masuk ke dalam perut mereka justru terlalu sedikit. Tiba-tiba orang yang duduk di bagian kiri tertawa terbahak-bahak. Sun Heng, tidak dinyana kita akan bertemu di tempat ini. Kali ini boleh atau tidak akulah yang mentraktir. Siapa yang traktirkan sama saja, rekannya ikut tertawa. Setelah berdiam sejenak, tiba-tiba dia bertanya. Oh ya, Li Heng, apakah sepanjang perjalanan menuju ke tempat ini kau ada mendengar berita-berita yang hangat? Tentu saja ada. Malah orang-orang sedang ramai membicarakannya. Xiao Yao kok telah berhasil membasmi Butibun. Itu sih aku juga sudah mendengarnya. Malahan menurut kabar yang tersiar,
Fu Gyoksu yang menjabat sebagai Ciangbun Jin Butongpai, ternyata adalah cucu ketua Xiao Yaokok yang merupakan aliran sesat itu. Tidak salah. Nasib Butongpai memang mengenaskan. Bermacam-macam musibah melanda partai itu. Belum lama Chi Xiong Tojin meninggal, tahu-tahu murid yang diterimanya adalah cucu musuhnya sendiri. Apa tidak? Malah seseorang yang bernama Wan Fei yang menjadi kambing hitam sehingga dikejar-kejar oleh semua pihak. Oh ya, apakah Li Heng sudah mendengar bahwa Wan Fei yang itu ternyata anak hasil hubungan gelap antara Chi Xiong Tojin dengan Piao Moinya? Tubuh orang yang mengenakan pakaian berwarna biru itu agak bergetar mendengar pembicaraan mereka. Tentu saja sudah. Tidak disangka seorang Ciangbun Jin sebuah partai besar dapat melakukan perbuatan seperti itu. Sahut orang yang dipanggil Li Heng. Hal ini juga tidak dapat kita menyalahkan diri Chi Xiong Tojin. Peristiwa itu terjadi ketika dia belum menyucikan diri menjadi tosu. Manusia kau tidak dapat terlepas dari jerat asmara. Dia sendiri juga tidak menyangka akhirnya akan terlahir seorang anak bernama Wan Fei yang. Semua ini memang sudah takdir Tian Yang Kuasa. Yang harus disalahkan malah sebetulnya nasib Butongpai yang memang mengenaskan. Untung saja ada seorang Wan Fei yang. Apalagi Yan Chong Tian juga kabarnya berhasil melatih ilmu Tian Chan Sin Kang, dengan demikian kemungkinan besar nama Butongpai dapat bangkit kembali. Namun Wan Fei yang dalam keadaan tragis. Dia mencintai seorang gadis yang ternyata adik kandungnya sendiri. Untung saja istri Tokubuti sempat datang mencegah terjadinya bencana yang lebih hebat. Betul. Dengan kabar mereka kakak beradik memang hampir melakukan perbuatan terkutuk itu, untung saja wanita itu keburu datang. Benar-benar sesuatu yang dikatakan keberuntungan di dalam kemalangan. Kata si laki-laki Shizun. Dia menarik nafas panjang. Dalam keadaan murka, katanya Wan Fei yang menyerang Tokubuti habis-habisan. Kemudian dia berhasil dihalangi oleh muridnya yang bernama Kong Sun Hong. Kasihan orang itu mengorbankan dirinya demi seorang guru yang tidak patut dibela. Setelah itu menurut kabar Wan Fei yang pergi entah kemana. Orang Shili ikut-ikutan menarik nafas panjang. Lebih baik kalau dia tidak pergi. Kenapa? Peristiwa ini terjadi baru-baru ini saja, tidak heran kalau Li Heng belum mendengar beritanya. Apa sebetulnya yang telah terjadi? Baru menyadari apa yang telah terjadi. Setelah Wan Fei yang pergi, Yan Chong Tian membakar musnah bekas markas Butibun. Setelah itu mereka kembali ke Butongsan. Di sana dia mencari tukang untuk memperbaiki beberapa ruangan yang rusak akibat bentrokan dengan Tianti dan kawan-kawan tempo hari. Siapa sangka dia malah. Orang Shizun itu entah sengaja atau tidak menghentikan perkataannya sehingga membuat orang yang mendengarkan jadi penasaran. Beberapa tamu yang sejak tadi sudah ikut mendengarkan semakin mempertajam telinga mereka. Sedangkan kawannya yang Shili segera mendesaknya, bagaimana? Tidak tahunya ketika Yan Chong Tian memeriksa cara kerja tukang-tukang itu, dia kena dibokong. Ternyata tukang-tukang itu semuanya palsu. Entah siapa mereka, tapi yang pasti Yan Chong Tian mati secara mengenaskan di tangan mereka. Tepat pada saat itu orang yang mengenaskan pakaian biru bergetar hebat. Tidak mungkin, teriaknya tanpa sadar. Manusia Shili dan Shizun itu tertegun mendengar ada orang yang menukas kata-katanya. Pandangan mereka segera beralih kepada orang yang mengenakan pakaian biru itu. Dalam waktu yang bersamaan, orang yang mengenakan pakaian biru itu juga membalikkan tubuhnya. Wan Fei Yang. Orang Shizun tampaknya tidak mengenal Wan Fei Yang. Dia menatap anak muda itu dengan pandangan curiga. Orang Shili juga memperhatikan Wan Fei Yang dari atas kepala sampai ke bawah kaki, kemudian perlahan-lahan dia berdiri. Matanya masih menatap Wan Fei Yang lekat-lekat. Rambut Wan Fei yang acak-acakan. Jenggotnya tumbuh dengan semautan di sekitar dagunya. Entah sudah berapa lama dia tidak berbenah diri. Matanya mendelik ke arah dua orang Shili dan Shizun itu. Mulutnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya dibatalkan kembali. Orang Shizun melirik ke arah rekannya yang Shili sekilas. Li Heng, orang ini. Mata orang Shili itu tiba-tiba membelalak. Bukankah? Wan Tai, hiap adanya, suaranya tersendat-sendat. Wan Fei Yang. Orang Shizun langsung berdiri. Dia menatap Wan Fei Yang dengan pandangan kurang yakin. Wan Tai hiap, kami berdua tidak tahu Anda. Kata orang Shili dengan nada agak gugup.
Liong Wei. Wan Fei yang menjura dalam-dalam. Apa yang kalian katakan tadi aku sudah mendengarnya dengan jelas. Aku sama sekali tidak menyalahkan kalian. Hanya Yan Supeku itu. Wan Taihiap sama sekali tidak tahu, tanya orang Shili masih dengan suara gugup. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Xiao Te justru ingin memohon petunjuk dari Liong Wei. Apa yang Wan Taihiap dengar tadi merupakan kenyataan. Orang Shili menarik nafas panjang. Bukannya Xiao Te tidak percaya, tapi Yan Supek sudah berhasil melatih ilmu Tian Chan Sin Kang, sedangkan Toku Buti saja bukan tandingannya sekarang. Kekuatan Tian Chan Sin Kang Cai sudah pernah membuktikannya. Wan Fei yang memandang orang Shili dengan tatapan tajam. Xiao Te tidak ada maksud menyombongkan ilmu silat golongan kami. Katanya dengan nada rendah hati. Orang Shili itu tertawa getir, Cai adalah piausu dari Tian Sai Piao Kiok. Ketika Wan Taihiap melangsungkan pesta pernikahan, Cai juga hadir bersama Chong Piao Tao. Wan Fei yang mana mungkin mengingat satu persatu tamu yang demikian banyak. Terpaksa dia tertawa getir. Silahkan diteruskan. Kepergian Toku Buti. Pada saat itu tamu yang hadir begitu banyak. Tentu Wan Taihiap tidak mengingatnya satu persatu. Apalagi Cai hanya seorang piausu yang tidak ternama. Li Heng jangan berkata begitu. Sekali lagi Wan Fei yang menjura. Harap Li Heng jangan memanggil Xiao Te dengan sebutan Taihiap. Xiao Te benar-benar tidak sanggup menerimanya. Oh ya, kita kembali lagi pada pokok persoalan tadi. Kalau Li Heng memang sudah pernah melihat kekuatan tenaga Tian Chan Sin Kang Yan Supek, tentunya Li Heng tidak percaya begitu saja kalau Yan Supekku dapat dibunuh orang dengan mudah. Seandainya mereka adalah tukang-tukang biasa, jangan kata baru 20 atau 30 orang, seandainya jumlah mereka 300-an orang pun, belum tentu mereka sanggup mendekati diri Yan Lo Cianpue, tapi mereka. Samaran siapa orang-orang itu sebenarnya, desak Wan Fei yang hatinya semakin tegang. Tian Sat. Kata orang Shili dengan suara rendah. Wan Taihiap adanya, suaranya tersendat-sendat. Wan Fei yang tertegun. Apa artinya Tian Sat? Tian Sat adalah sebuah organisasi yang menyediakan pembunuh bayaran. Tidak ada orang yang tahu di mana markas mereka. Orang yang pernah menggunakan jasa mereka tentu sudah mengerti bahwa mereka mempunyai sebuah peraturan, yaitu tidak boleh membocorkan rahasia mereka kecuali kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Juga tidak ada orang yang tahu seberapa besarnya kekuatan organisasi tersebut sebenarnya. Orang hanya tahu bahwa di dunia ini ada organisasi yang bernama Tian Sat, dan mereka tidak pernah gagal dalam tugas yang dijalankan. Wajah Wan Fei yang berubah menjadi kelam. Kalau begitu, maksud Li Heng tentunya ada orang yang membayar uang menggunakan jasa Tian Sat untuk membunuh Supekku? Orang Shili menganggukkan kepalanya. Menurut selentingan yang tersebar di dunia Kang Ou, Tian Sat tidak pernah memandang hal lain kecuali uang. Tanpa uang, Tian Sat tidak akan turun tangan membunuh siapapun. Moto mereka tidak ada dendam pribadi. Jadi Yan Supek benar-benar sudah mati, kembali Wan Fei yang mengajukan pertanyaan itu. Dia benar-benar tidak dapat mempercayai keterangan semacam itu. Hanya dia yang paling jelas tentang siapa adanya Yan Chongtian, dan sampai seberapa tinggi ilmu yang dimilikinya. Rasanya tidak mungkin Yan Chongtian bisa dibunuh orang begitu saja, meskipun seandainya di dunia ini benar ada organisasi bernama Tian Sat seperti yang dikatakan oleh orang Shili di hadapannya ini. Orang Shili menarik nafas panjang mendengar pertanyaan itu. Rasanya aku tidak mempunyai alasan untuk membohongi Kongcu. Dari mana kau mendapatkan berita ini? Tanya Wan Fei yang masih merasa penasaran. Dari mulut seorang murid Butong, orang Shili itu malah menatap Wan Fei yang dengan heran. Kemudian dia balik bertanya. Apakah Wan Kongcu sampai saat ini masih belum menerima berita dari mereka? Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Dengar kabar mereka sudah berpencaran keluar. Mereka mencarimu dan ingin mengajak kau kembali ke Butong San. Sebab di sana tidak ada orang yang berani mengambil keputusan setelah Yan Lo Cianpue meninggal. Herannya mengapa sampai sekarang mereka masih belum menemukan Wan Kongcu, tukas orang Shizun. Mungkin karena tempat ini agak terpencil. Sahut orang Shili. Wan Fei yang mengelus jenggotnya yang tumbuh liar di dagunya. Rasanya aku masih belum bisa menerima kenyataan ini. Katanya dengan nada sendu. Kabar ini sudah tersebar di mana-mana.
Coba Wan Kongcu menuju selatan dan menyelinap benar atau tidaknya keterangan kami ini. Orang Shisun tertawa getir. Kalau Wan Kongcu tidak segera kembali, kami takut Bu Tongsan akan mengalami keruntuhan yang mengenaskan. Wajah Wan Fei yang agak berubah mendengar kata-katanya. Apakah Li Heng dan Sun Heng berdua pernah mendengar siapa orangnya yang mau mengeluarkan uang untuk membunuh Yan Supek? Tanyanya kembali. Sebetulnya ini sebuah rahasia. Wan Kongcu jangan sekali-kali mengatakan kepada orang lain bahwa kami yang memberitahu. Menurut selentingan yang tersebar, orang yang mengeluarkan uang kemungkinan besar bekas Buncu Butibun, Toku Buti, kata orang Shili dengan nada berbisik. Wajah Wan Fei yang berubah hebat mendengar kata-katanya. Toku Buti. Orang Shili menganggukkan kepalanya. Ada juga orang yang menduga bisa jadi Fu Gioksu. Tukas orang Shisun. Kemungkinannya sama besar. Wan Fei yang mengepalkan tinjunya erat-erat. Apa tindakan yang akan Wan Kongcu ambil sekarang? Tanya orang Shili. Xiao Te ingin memohon diri sekarang. Terima kasih atas keterangan yang Liong Wei berikan. Belum lagi orang Shili itu mengatakan sesuatu. Wan Fei yang sudah meletakkan beberapa uang perak di atas meja dan melangkah pergi dengan tergesa-gesa. Mata orang Shili dan Shisun itu mengantarkan kepergian Wan Fei yang. Di bibir mereka terlihat seulas senyuman licik. Orang Shisun malah menganggukkan kepalanya sambil menepuk bahu rekannya. Penampilan Li Heng benar-benar meyakinkan. Katanya. Tentu saja. Karena apa yang aku katakan memang merupakan kenyataan. Coba kalau disuruh berdusta, pasti wajahku akan berubah sedikit banyaknya. Betul juga. Kita kan sudah membunuh Yan Chongtian, setidaknya kita harus mengerahkan sedikit tenaga membantu murid Bu Tongpai. Manusia Siwan itu menyembunyikan diri di tempat yang demikian terpencil. Kalau kita tidak mengerahkan sedikit tenaga membantunya, entah sampai kapan murid-murid Butong baru bisa berhasil menemukannya. Seharusnya Kila juga beritahukan sekalian jejak Toku Buti sekarang. Tidak perlu. Orang Shili tertawa dingin. Toku Buti sudah mulai kewalahan menghadapi anggota-anggota kita yang ingin membunuhnya. Sekarang dia sudah mengirimkan surat tantangan ke Bu Tongsan dan mengajak Wan Fei yang bertanding dengannya di Giok Hongteng. Mengapa dia harus melakukan semua itu? Buat apa dia meminta kita membunuh Yan Chongtian seandainya sekarang dia tetap ingin bertarung dengan Wan Fei yang? Dia membenci Yan Chongtian karena orang tua itulah yang membakar markas Butibun sehingga dia tidak mempunyai tempat untuk bernaung diri. Sedangkan apa yang dilakukannya belakangan disebabkan oleh pihak kita. Disebabkan oleh pihak kita. Betul. Kita mendesaknya sampai dia tidak tenang sekejap pun. Di mana-mana dia menjumpai bahaya yang mungkin bisa merenggut nyawanya. Orang Shili itu kembali tertawa dingin. Manusia seperti dia tentu tidak rela mati di tangan kita. Sengaja dia menantang Wan Fei yang. Pertama untuk menghindarkan diri dari kejaran kita. Kedua, seandainya dia mati di tangan Wan Fei yang. Tentu kematiannya jauh lebih berharga daripada mati di tangan anggota kita. Dalam pertarungan di Giok Hongteng nanti, bagaimana kalau yang mati bukan Toku Buti, tetapi Wan Fei yang? Hal itu kecil sekali kemungkinannya. Tapi seandainya dia bisa menang pun, kau kira dia tidak akan terluka parah? Setahuku, ilmu Wan Fei yang sudah jauh lebih tinggi daripadanya. Senyuman di wajah orang Shili semakin dingin dan kaku. Aku juga tidak menganggap Toku Buti dapat meraih kemenangan. Apalagi kebencian Wan Fei yang terhadapnya sudah terlanjur mendalam. Orang Shisun menggelengkan kepalanya. Sudah tentu paling bagus kalau dia benar-benar mati di tangan Wan Fei yang. Dengan demikian, pihak kita bisa menghemat tenaga karena ada orang yang melakukan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Setidaknya tidak ada korban lagi yang jatuh di pihak kita. Untuk mengincarnya dalam beberapa hari belakangan ini, sudah lebih dari 100 anggota kita yang mati di bawah tangannya. Benar-benar sial ketua kita mendapatkan langganan seperti Toku Buti. Siapa yang menyangka kalau dia bisa jatuh miskin seperti itu? Toku Buti dapat memimpin Butibun sehingga berkembang pesat seperti tempo hari, sebetulnya bukan hal yang mudah. Orang ini memang mempunyai otak yang cerdas dan hati yang licik. Dia tidak segan menggunakan cara apa saja untuk mencapai keinginannya. Tapi dia melakukan kesalahan besar. Seharusnya dia mengusahakan uang sejumlah 10 laksa tail itu untuk membayar hutang yang dijanjikannya kepada ketua kita.
Bersambung ke bab 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.